بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi adalah kami bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25 sampai ayat ke-29. Berikut akan kami sampaikan tentang uraian kaidah tajwid di sebagian ayat yang kita baca tadi. Kemudian juga akan kami sampaikan bagaimana cara membacanya. Sebab bacaan Al-Quran kita dikatakan tahsin atau dikatakan bagus tatkala kita bisa menerapkan kaidah tajwid pada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maka akan kami sampaikan uraian kaidah tajwid dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Seluruh kaidah tajwid yang ada insya Allah akan kita sampaikan. Wabasyiri, ra kasrah adalah ra tarkik atau ra yang dibaca tipis. Bagaimana cara kita membaca ra atau hukum ra ada dua, yaitu tarkik atau tafkhim, bacaan tipis atau bacaan tebal. Bacaan tipis intinya adalah di kasroh, huruf ra sukun atau disukunkan yang didahului oleh huruf berharokat kasroh, intinya di situ. Nah, kemudian yang tafkhim atau yang tebal intinya adalah di fathah atau di dhammah. Huruf ra yang berharokat dhammah atau fathah atau huruf ra yang sukun atau disukunkan karena wakaf yang didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhammah, itu yang dibaca tafkhim. Jadi hukum bacaan ra ini ada dua. Kalau enggak tipis ya tebal, enggak tebal ya tipis. Seperti yang tertera di sini, wabasyiri. Nah, ri di sini adalah ra tarkik. Cara melafadzkannya, cara mengucapkannya dengan menarik bibir ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, kalau tafkhim dengan menghimpun bibir maju. Nah, ini memacucukan bibir. Ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nih, cara baca ra tarkik ataupun tafkhim. Kemudian alladzina, dzal kasrah bertemu dengan ya sukun. Istilah tajwidnya namanya mat tabi'i. Nah, di dalam ayat Quran itu paling banyak dijumpai kaidah tajwid ini mat tabi'i. Hampir setiap ayat dari ayat suci Al-Quran itu ada kaidah mat tabi'inya. Mencari ayat yang tidak ada mat tabi'inya malah sulit. Nah, dan ketika kita jumpai mat tabi'i ini, maka cara kita baca kudu dipanjangkan. Dan panjangnya adalah satu alif atau dua ketukan. Jadi wabasyiril ladzina. Dan mat tabi'i ini, Bapak Ibu semuanya pecinta Al-Quran, rumusnya ada 5. Ya. Tatkala ada huruf nanti berharokat fathah bertemu dengan alif. Atau dalam bentuk lain, yang rumus ini bisa ditulis dengan fathah tegak. Yang kedua, tatkala ada huruf berharokat kasrah, nanti bertemu dengan ya sukun. Atau bisa ditulis dalam Quran dengan kasrah tegak. Yang ketiga, tatkala ada huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Kalau kita jumpai 5 rumus ini, maka nama istilahnya mat tabi'i, cara bacanya dipanjangkan satu alif atau dua ketukan. Alladzina amanu, hamzah fathah tegak, ini juga mat tabi'i. Ya. Manu, nun dhammah bertemu dengan waw sukun, ini juga mat tabi'i. Wa amilus solihati, shad fathah tegak juga mat tabi'i. Lihati, ha fathah tegak juga mat tabi'i. Nah, tapi catatan Bapak Ibu semuanya pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, solihati ini kalau bacaannya wasol, ini jadi mat tabi'i. Ya, jadi bacaannya panjang satu alif atau dua ketukan.
Tapi tatkala kita berhenti atau wakaf di shalihat, maka bacaannya berubah jadi panjang. Jadi 2 alif, 2,5 alif, atau 3 alif, atau sekuat nafas kita. Nah, namanya mad arid li sukun. Nah, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi bacaannya bisa panjang sekali sekuat nafas kita. Nih. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, nih. Itu nama arid li sukun. Nah, kemudian anna, ada nun berharokat tasdid. Cara bacanya tahan dengan dengungan. Nama istilahnya bacaan hunnah. Nih, ketika ada nun atau mim berharokat tasdid yang didahului oleh huruf berharokat fathah, kasrah atau dhammah, maka nama istilahnya bacaan hunnah. Cara bacanya ditahan dengan dengungan. Dengan sempurnanya dengung Bapak semuanya, itu kalau nafas kita kuat, nafas kita panjang sampai 5 ketukan. Ya. Anna lahum jannatin, anna lahum hum ja. Ini ada di situ, ada mim sukun bertemu dengan jim fathah. Nama istilah kaidah tajwidnya idhar syafawi. Yang cara bacanya kudu dibaca jelas, nah, pendek, tidak ada dengungan sedikit pun. Dan ini rumusnya, nah, tatkala ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu, selain mim dan ba, nah, itu dibaca jelas atau dengan istilah idhar syafawi. Annalahum jannatin tajri. Jannah sama kayak tadi ya, nun tasdid, bacaan hunah tahan dengan dengungan. Nun fathah tegak, mat tabi'i, panjangkan 1 alif atau 2 ketukan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tin tajri, ini juga bacaan dengung. Ta kasroh tanwin bertemu dengan ta fathah. Namanya istilahnya ikhfa hakiki. Kudu dibaca dengung. Cara baca ikhfa hakiki Bapak semuanya pecinta Al-Quran, itu cara mendengungkan ada 3 macam. Ya. Ada akrab, ausat, atau ab'ad. Kalau bunyi dengungnya, ini Bapak semuanya, ada yang berbunyi dengung ketika dilafatkan kayak bunyi en, ya. Ini ketika dijumpainya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 3 huruf ini, dal, ta, to, maka dengung yang dimunculkan, ya, dengung yang dibunyikan kayak bunyi en, ya, kayak ini, jannatin tajri. Nah, nanti ada bunyi dengung yang seperti bunyi kalau ditulis nk, eng, ya. Ketika dijumpainya nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf. Nah, min qablikum, nah, min dunillahi in kuntum shadiqin. Nih, kayak enkinde. Kalau dijumpai nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf atau kaf. Nah, lainnya yang 5 ini nanti perpaduan antara ang dan an. Nah, min syarri ma khalaq. Nah, jadi bukan an, bukan ang. Min syar. Min ju'. Nah, ini cara kita baca ikhfa hakiki. Jannatin tajri. Nah, ta kasrah tanwin bertemu dengan ta fathah, maka bacaannya namanya ikhfa hakiki, kudu dengung. Tajri, jim sukun di tengah kata, qalqalah sughra. Cara bacanya kudu dipantulkan. Nah, kudu dipantulkan dan pantulannya mengalir kecil karena qalqalah ini qalqalah sughra. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra dijumpainya huruf qalqalah di tengah kata, tengah bacaan, tengah ayat. Nah, kalau qalqalah kubra dijumpainya huruf qalqalah itu di akhir kata atau akhir bacaan atau akhir ayat.
Yang ini tajri, maka mengalir pantulan dengan mengalir. Ri, ro kasrah. Seperti tadi, ro tarkik, ro yang dibaca tipis. Ri, ro kasrah bertemu dengan ya sukun. Mattabi'i lagi. Min tahti, nun sukun bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki lagi. Tihal anharu. Anha, nun sukun bertemu dengan ha fathah, namanya idhar halqi. Cara bacanya kudu dibaca jelas, nah, tidak boleh ada dengungan. Anharu kalau wasol ini bacaannya jadi panjang biasa, namanya mat tabi'i. Tapi kalau berhenti jadi mat arid disukun, bacaannya dipanjangkan seperti yang tadi sudah disampaikan. Sholihat tadi ya, ini sama rumusnya. Anhar bisa 2, bisa 2,5, bisa 3, atau sekuat nafas kita. Min tahtihal anhar. Nih, sekuat nafas kita. Mat arid li sukun. Itu Bapak Ibu semuanya. Uraian sebagian di antara ayat yang kita baca tentang kaidah tajwid yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi semuanya, bacaan Al-Quran dikatakan tahsin atau bagus ketika pembacanya bisa menerapkan kaidah tajwid ke ayat yang dibacanya. Kemudian bacaan Al-Quran dikatakan fasih tatkala kita membaca huruf-hurufnya, melafadzkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Maka bacaan dikatakan fasih. Mudah-mudahan uraian yang sedikit ini bisa menjadikan Al-Quran yang kita baca akan semakin bagus, semakin baik, semakin tahsin, semakin fasih, sehingga kita jadi ahlul Quran. Terus belajar sehingga kita di alam kubur, di hari kiamat nanti berharap kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala dapatkan syafaat dari Al-Quran. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan mencintai Al-Quranul Karim. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.